kau bilang Tuhanmu nggak akan membiarkan kitabmu tercoreng. Nih kau baca Yeremia pasal 88 nih. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Coba alasan Allah saya dikatakan pelin-pelan apa? Alasannya apa? Awalnya Taurat, terus kemudian jadi Injil, terus jadi Quran. Itu kan pelin-pelan namanya. Kalau Emang Taurat apa? Ya Taurat apa? Itu wajar bisa salah karena itu tulisan manusia. Lama-lama. Oh iya. Ya silakan kamu bertanya saja. Pertanyaan itu diawali oleh kata-kata tanya ya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau tidak turun. Kalau punya data silakan diskusi sama saya. Oke, saya tanya pertanyaan pertama ya. Supaya jadinya jangan saya meminjam istilah dari Duh, banyak kali lah prolog sih orang ini suruh bertanya ribet. Oke, yang Tanya pertama. aja. Menurut Anda kitab Taurat dan Injil sudah dipalsukan atau belum? Itu pertama. Coba. Oke. Al-Quran dan kitab Taurat dan kitab Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Apakah kitab Injil itu bisa dipalsukan? Bisa, karena memang kitab yang diklaim sebagai Taurat itu bukanlah kitab original karena autografnya sudah tidak ada. Dan bahkan kalau saya lebih mengatakan kitab yang diklaim sebagai Injil, Taurat dan Zabur sekarang ini itu terdistorsi, tercemar, tercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Itu jawaban saya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda tentu percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara Quran, setuju? Kalau Allah berkehendak, dan Allah tidak berkehendak menjaga Taurat Zabur Injil karena Allah akan memberikan Al-Quran. Yang dikehendaki oleh Allah dijaga hanya Al-Quran karena tidak ada satupun informasi dari Allah. Allah mengatakan bahwa Allah menjaga Taurat Zabur dan Injil. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah hanya mengkhususkan kepada Al-Quran. Nah, apakah Taurat Zabur Injil itu adalah kitab yang terdistorsi? Kitab Zabur Injil yang kami imani itu tidak ada lagi. Artinya apa? Kitab tersebut diberikan kepada ahli kitab, tapi ahli kitab menyelewengkan maknanya dan membuat kitab sendiri, mencampur adukkannya, lalu mengatakan ini dari Tuhan, ya, ini dari Tuhan nih, begitu. Nah, kemudian apa yang diklaim sebagai Taurat Zabur Injil ini, yang sekarang ini yang beredar ini dari kalangan non-Muslim, kami berkeyakinan itu kitab yang diklaim sebagai Taurat Zabur Injil tanpa bisa ada pembuktian secara ilmiahnya. Kenapa? Penulisnya tidak jelas. Sebentar. Kalau ya nggak ada lagi lah, tidak ada lagi. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kenapa tidak ada? Karena nabinya juga sudah tidak ada, pengikut setianya juga sudah tidak ada. Kalau seandainya ada pengikut setianya yang masih menjalankan sempurna seperti yang diajarkan, ya kita tahu ke mana bersanadnya ilmu tersebut. Kalau Nabi Muhammad, kenapa kami katakan terjaga? Karena bahkan sanad qiraatnya pun masih ada sampai sekarang. Nah, jadi kitab yang diklaim sebagai Taurat Zabur Injil, kami katakan itu bukan lagi Taurat Zabur Injil, tapi itu adalah campuran dari catatan-catatan manusia yang diklaim sebagai Taurat Zabur dan Injil. Wallahu a'lam bishawab. Karena dalilnya aku ada itu. Ini dalilnya, tunjukkan ya. Kalau bicara pakai dalil ya kan, Pak. Nah, pakai dalil kita. Oke, saya setuju. Udah nggak usah dibuka. Kok aku jadi manut kau? Kau ini tolonglah diskusi itu. Kita tidak usah membuat banyak waktu. Nggak usah. Aku juga nggak butuh orang-orang nggak beradab. Saya bukan pembantumu loh. Kau ngatur-ngatur saya begitu. Nggak, kalau saya tanya balik. Saya mau tanya balik. Saya mau tanya balik. Nah, menurutmu kitab Taurat Zabur Injil ini, loh, nggak masalah. Kau udah bertanya banyak. Aku di sini bukan pembantumu. Saya kan bilang kalau kamu diskusi dua arah, saya akan bertanya balik. Saya itu hanya mengklarifikasi. Sudah ada 3 pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu aja nggak ngerti kok pertanyaan. Konfirmasi itu juga pertanyaan itu. Ini orang apa? Emang kau siapa klarifikasi? Memangnya kau wartawan? Aku lagi bukan tes CPNS loh. Untuk memastikan konsep Anda. Loh, saya juga ingin tahu konsepmu. Sekarang saya tanya, ada tidak Taurat yang asli? Saya mengimani itu. Mana Taurat aslinya? Ya, yang ada di kitab saya sekarang itu yang asli. Apa validasinya kalau itu asli? Bukan masalah nggak percaya. Ini orang nih, gini nih teman-teman nih. Mana coba Taurat yang diturunkan kepada Musa, loh batunya kemana itu? Lah kan itu dari kan mana kamu tahu? Tunggu dulu, gini loh. Dari mana kamu tahu secara ilmiah bahwa yang dituliskan dalam kitabmu itu betul-betul sama persis seperti yang di loh batu? Karena loh batunya udah nggak ada. Mana? Dari mana kamu tahu?
Dan kamu tahu nggak siapa penulis kitabmu itu? Coba sebutkan namanya. Penulis kitabmu saya Anda itu bisa siapa? membacanya dan itu nanti adalah keputusan Anda mau menerima itu sebagai Ini bukan masalah kebenaran. keputusan nggak keputusan. Saya pengen tahu kamu tuh ngomong tuh dasarnya apa. Kalau saya kan pakai dalil, pakai gagasan ilmiah, metode ilmiah. Nah kamu pakai Kedua ngomong kitab apa? Saya suci, tanya sama kamu. kitab suci itu bukan karena diklaim sebagai kitab suci. Oke, apa Tapi alasan karena kitabmu dikatakan suci? Kemudian kita bisa menilainya itu sebagai kitab suci atau Ya, tidak. berarti kamu nggak objektif. Berarti kitabmu suci karena kamu yang bilang suci. Oke, objektif dari mana? Apa Anda alasan bisa kitabmu dikatakan suci? Anda bisa baca. Berarti buku porno Kalau- juga bisa dibaca dan dipahami. Berarti kau bilang buku porno juga kitab suci. Coba saya tanya balik. Apa parameter kitab itu dikatakan suci secara secara universal? Coba jelaskan. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Ini pembahasan yang pertama saja belum clear gitu. Kenapa? Nggak perlu karena udah kita langsung masuk ke substansi. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Nanti saya jawab. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Kau jawab. Sekarang aku yang gantian nanya. Kau interogasi aku pula. Kau pikir aku ini mau tes CPNS apa? Sekarang saya tanya balik. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Sebutkan alasannya. Dan itu parameternya harus universal loh. Maksudnya tidak bertolak dengan akal dan bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Salah itu. Kok akan malah memelihara percaya sih? Saya nggak butuh percaya itu, Bat. Namanya subjektif. Tadi kau suruh Bang Datuk tadi objektif. Sekarang kau bawa sudut pandang subjektif. Ini orang ini kan pelin-pelan nih, Bang. Ya, berarti- Dia tadi Ya, ajak udah. Bang Datuk untuk mari kita objektif. Saya tanya, Saya kenapa tidak- kitabmu dikatakan Anda suci? Anda percaya Saya tidak Allah percaya akan- karena Allah sudah katakan Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. Dengan prinsip yang sama, tidak mungkin Apa? alam membiarkan tangan manusia mengubah Taurat dan Injil. Siapa Dengan bilang? Dalilnya ada di kitabmu. Kamu jangan gini lah kalau diskusi lo, Dek. Kan saya sudah bilang jangan permalukan dirimu sendiri. Siapa bilang nih Tuhanmu membiarkan kok? Ini apa sih nih orang nih? Nih kamu baca nih, baik-baik nih. Ini kitabmu nih. Kan itu Ya untuk ampun, apa? kayak gini banget. Kitab saya gitu. Lah Itu kok kan kamu nanya Anda sama tidak- saya bicara. Ini kan Anda yang Kamu ini apa menyatakan sih? bahwa kitab Ini itu orang sudah tidak ini Tuhan dia buat sendiri. sudah tidak berlaku atau tidak relevan atau tidak asli. Terus ngapain Anda buka lagi gitu? Kan lucu. Apa kaitannya dengan diskusi kok kamu tanya keputusan saya dan keinginan saya? Ini kita bicara tentang Anda hukum, membukti- tentang Anda logikal. Ya, Anda sendiri sudah tidak. Apalah kau ini adekku. Kau bilang Tuhanmu nggak akan membiarkan kitabmu tercoreng. Nih kau baca Yeremia pasal 88 nih. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini dalilnya, indikator bahwa Tuhanmu membiarkan. Kok logi? Itu mau Ini mengubah apa kitab ini? itu. Berarti ini Tuhanmu ya kok, ya tanyalah sama Tuhanmu, bukan tanya sama aku. Kok tanya sama aku kamu? Tanya sama Tuhanmu lah. Tuhanmu tanyakan kenapa? Nih, Itu kamu kan lihat nih, nih. Bukan kejujuran dari Alkitab itu. Dia Apa memberitahu kejujuran? Berarti kok zaman itu oh lari, banyak udah mengakui. Nih. palsuan, kitab Berarti suci. ya berarti berarti kitabmu bisa dirubah kan? Nih, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Nah, berarti Tuhanmu tuh membiarkan. Apa ini kayak gini kok? Mau diskusi sama saya tapi kok ngerti bahasa Indonesia aja enggak? Jangan lari kemana-mana. Saya cuma bertanya satu pertanyaan. Dari tadi kamu bertanya banyak, saya jawab. Sekarang saya tanya balik nih. Apa alasan kitabmu dikatakan suci? Jawab. Kalau saya bisa jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab udah berhenti. Bertanya aja udah Gini ya. aja, kesimpulan. Nggak usah gini aja. Kalau kesimpulan belum apa-apa ada kesimpulan. Anda itu plan setiap firman Alasannya beda-beda, apa? berubah. Coba alasan Allah saya dikatakan pelimpan apa? Alasannya apa? Awalnya Taurat, terus kemudian jadi Injil, terus jadi Quran. Itu kan plan namanya. Kalau Emang Taurat sebuah apa? undang-undang- Ya Taurat undang-undang apa? direvisi, itu wajar bisa salah karena itu tulisan manusia, perlu ada revisi. Oke. Tapi kalau Berarti Allah kalau sekali kitab berfirman, suci- itu tidak mungkin salah, tidak Salah, mungkin. Bang. Oh, tidak mungkin salah. Bang Blonder, Ya. ini izin masuk ya. Izin masuk Ya. ini. Undang-undang itu dirubah bukan karena salah, Bang. Bukan. Iya. Undang-undang direvisi PA. itu untuk semakin apa namanya? Ya, mengakomodir. mengikuti. Ya, Ya, mengakomodir. mengakomodir. Bang, saya Anda masuk zaman hukum. sekarang sama zaman Saya yang masuk Muhammad hukum, sama jadi saya nggak? tahu ya. Kalau Anda bilang undang-undang itu Zaman salah, sekarang sama maka zaman pada saat Muhammad itu juga sama. tidak Gantian boleh dulu. menabrakkan. Zaman ini. Ngomong tuh Kalau gantian. kamu Ini Rizal lagi ngomong. Kalau Udah, menurut konsep gantian Anda, ya. konsep Anda, maka alam perlu lagi membuat kitab Konsep Taurat saya di apa? zaman ini. Konsep Zaman saya apa Muhammad itu sih? tidak- Woi, Ya, sesuai konsep saya apa? sesuai Apa zaman. maksudmu Kitab ini? itu Kau ngomong sesuai apa zaman. yang kau ngomong apa ini? Nggak ngerti loh. Itu menurunkan kitab itu sesuai zaman bukan? Iya, kau ngomong Itu zaman apa? Musa. Apa ini orang ini nih? Itu zaman Kau bilang Musa, Tuhanku menurut- pelin plan. Itu Ada tuduhanmu mengatakan Tuhan saya pelin plan. Dasarmu apa? Nih, kau Anda baca ini. setiap zaman. Ini Anda Tuhan yang setiap pelin zaman. plan. Ini kamu perhatikan nih Tuhan yang pelin plan itu Tuhan ini. Setiap zaman Siapa ada bilang? kitab. Siapa bilang setiap zaman ada kitab? Musa Makanya kok. ada Kamu Musa. lihat ini. Injil. Iya, diam dulu, Muhammad tengok nih. ada Quran. Itu sesuai zaman bukan? Saya tanya. Diam dulu. Nih ya, ini Tuhan yang baru kalau kau mau bilang menuduh Tuhan itu pelin-pelan, kau tuduh Tuhan dalam kitabmu Efesus pasal 2:15. Tidak Sebab usah dengan kau matinya buka. sebagai Kau itu kenapa sudah kok nggak tidak mau? percaya. Kenapa jijik bahas Bible? Nah ini nih, Anda dia tidak telah percaya. membatalkan. Nah ini Itu manusia palsu. yang membatal. Ini loh, Kalau yang yang nggak itu Anda ada adab itu. Dengar dulu, yang itu tidak Anda ada adab tidak. itu
Bukan percaya. Ini aku membuktikan kalau kau nggak konsisten. Kau punya kitab suci yang kau percaya sebagai kitab yang suci, tapi di sini justru membatalkan hukum. Ini Anda membatalkan, percaya? bahkan yang membatalkan bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan yang membatalkan masih make sense ya. Tapi kalau nggak percaya lah, tapi kan itu kitabmu. Berarti kau nggak percaya? Nggak percaya aku, makanya aku nggak jadi Kristen. Kalau aku percaya jadi Kristen lah aku. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini bagus temanya, teman-teman. Saya bahas, saya kajian dulu, teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Orang-orang seperti si blunder ini saya maklumi lah, kita maklumi lah. Orang ini diksi sempurna dengan diksi benar saja dia tidak bisa memberikan perbedaannya, bahkan dia memaksakan itu harus sama. Sinonim pun teman-teman ada penggunaannya, teman-teman. Kata yang sama saja itu ada penggunaannya untuk satu konteks tertentu, teman-teman ya. Aduh, saya nggak betul. Udahlah, udah kita udah tahu siapa kamu, udah diam ya. Kecuali kamu Cari kebenaran, tidak bisa diajak nggak usah. berdiskusi. Bukan nggak bisa diajak diskusi. Saya orang yang tidak mau menghadapi anak kecil seperti kamu yang dari tadi itu tantrum kemana-mana kabur. Teman-teman perhatikan ya, anak ini bukan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak ini berpolemik dengan ketidaktahuannya. Dia tidak sadar bahwa Tuhannya sendiri mengakui bahwa kitabnya itu dirombak. Sebenarnya anak ini sudah blunder berkali-kali. Dia katakan Tuhan itu pelin-pelan dong. Sementara Allah memberikan hukum kepada Musa, itu bukan berarti Allah itu pelin-pelan. Sama seperti ini teman-teman ya. Saya kasih analogi. Hari Senin kita pakai seragam merah putih. Apakah ketika kita diperintahkan sekolah kita hari Selasa pakai seragam biru dan putih, itu tuh pemimpin kita adalah orang yang pelin-pelan? Tidak, bukan. Bukan pelin-pelan itu namanya. Sesuai kebutuhan. Hari Senin kita mau masak mie goreng, kita butuh bawang merah. Hari Selasa kita masak ayam goreng, kita butuh bawang putih. Apakah mengganti bawang putih dengan bawang merah itu artinya kita pelin-pelan? Ya tidak. Ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang tersesat dengan pemikirannya sendiri. Ketidakpahaman itu dia bawa di otaknya lalu disimpulkan sendiri. Lalu ketika ditanya dasar membicara seperti itu apa, tidak bisa menunjukkan dasar sama sekali. Nah, anak-anak seperti ini saran saya kalau saya lanjutkan untuk berdiskusi dengan dia, itu hanya akan mempermalukannya dan kasihannya nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini akan terdokumentasi di YouTube orang akan melihat nanti, dan kasihan anak ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya berharap anak ini mudah-mudahan lebih belajar lagi lah diksi-diksi, menyempurnakan itu, membenarkan itu apa, diletakkan di konteks mana. Walaupun sinonim ada 101 sinonim tentang kata benar, tapi penggunaannya tuh tidak semuanya bisa dipakai-pakaikan begitu. Walaupun sinonim maknanya sama, tapi tidak bisa dipakai di konteks yang yang konteksnya tuh sesuai konteks gitu. Maka teman-teman saya cenderung untuk tidak mungkin kalau yang nonton saya permalukan anak ini banyak yang nonton karena banyak teman-teman yang senang nanti ketika saya perlihatkan ketidakpahaman mereka. Tapi ini bukan metode mengajar begitu. Metode mengajar itu adalah bagaimana kita mengajak orang-orang yang tidak tahu itu. Pertama, kalau dengan cara saya tegas dan keras itu normal. Tapi ketika sudah 1, 2, 3, 4 dan dia tidak bisa diajak bicara, tidak menunjukkan data apapun, tidak mau dikomparasi, percayalah, air ludah saya keluar semua sebadan-badan kering. Anak ini tidak akan bisa menjadi pendiskusi teman-teman. Yang ada dia hanya akan jadi polemikus yang dasarnya dari ketidaktahuan dia. Jadi jujur saya katakan itu hanya buang-buang waktu dan buang energi ya. Tapi teman-teman sudah tahu kan sifat dan karakter orang ini seperti ini ada. Untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita, karena saya tidak ada kewajiban untuk membuat dia paham. Maka saya pikir kita ganti saja yang untuk naik ya. Ini teman-teman Imam Syafi'i yang ngajarin kita kan. Orang seperti itu biarkan saja lah dengan pilihannya. Bayangkan membedakan bahasa aja nggak ngerti, tapi banyak bicara. Dia suruh orang objektif, tapi dia saya percaya. Bang Datu dibilang dia suruh objektif, jangan subjektif lah. Dia sendiri bilang saya percaya. Astagfirullah. Ini kan ngapain berbicara dengan orang yang hari ini ngomong A, 1 jam kemudian ngomong B? Itu susah teman-teman. Susah, sama seperti bicara kepada perempuan, dek mau makan apa dek, terserah bang, abang belikan bakso. Ngapain bakso, kan abang tau kalau adek sukanya mie ayam. Ya udah bang pesankan mie ayam. Abang ini mubazir kali lah bang, buang uang boros kali. Udah bang terlanjur beli itu, yaudah adek makan bakso lah. Udah dingin pun baksonya bang. Buang orang seperti itu ya, sayang, buang orang seperti itu ya. Percuma diajak ngobrol. Iya, aku aja perempuan gak suka. Mungkin begitu. Silakan naikkan yang lain. Silakan menaikkan yang lain. Kita diskusi sama siapa nih, ada racun TikTok nih. Surat undanganmu pernikahan itu. Halo Pak Ando. Halo, ya saya. Selamat siang. Pak Ando Muslim dan Muslim? Saya Kristen.
Oke, Pak Ando di sini Bapak difasilitasi untuk bertanya ya Pak. Dan Oke, qadarullah teman kalau diskusi saya- Bapak itu saya. ya, saya Bentar paham. Pak, sebentar Pak. Jangan dulu, bentar dulu Pak. Saya prolog dulu sedikit Pak biar Bapak paham. Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswi. Tadinya prodi saya adalah pendidikan agama Islam, kemudian saya berpindah kepada komunikasi penyiar Islam. Saya juga seorang pembelajar secara autodidak tentang Kristenan. Saya membaca beberapa literasi tentang Kristenan dan saya menguasai beberapa materi diskusi yang sudah saya diskusikan dengan beberapa pendeta. Bapak, kalau mau diskusi sama saya, persyaratannya adalah tunjukkan kredibilitas Bapak sebagai siapa, atau Bapak tunjukkan literasi yang ingin Bapak akan bahas di sini untuk sebagai bahan diskusi. Kalau Bapak tidak siap untuk diskusi dua arah dengan saya dengan satu tema yang spesifik, maka lebih baik Bapak bertanya saja kepada saya, karena saya insya Allah pun semampu saya, bukan berarti saya lebih hebat atau lebih pintar dari Bapak, bisa jadi saya lebih dulu membaca. Tapi ingat, yang saya mampu ya, dan saya tidak berkewajiban menjawab sesuai dengan keinginan Bapak, karena saya bukan budak siapa-siapa. Saya adalah seorang pendiskusi ya, bukan budaknya orang Kristen, begitu. Pertanyaan pertama Pak. Oke, saya bertanya masalah perkataan Allah di Maryam 83 dan ya. Maryam 83. Oke, baca. Maryam 83. Kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya. Sebentar ya Pak, lagi loading ya. Apa yang Bapak permasalahkan di situ? Masalahnya apa? Oh, dibacakan dulu lah. Aku bacakan aja Oh, bagaimana. Ya Bapak bacakan terjemahannya. Saya masih loading. Oke. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau pemahaman umat Islam bahwa ini adalah perkataan Allah. Jadi Allah berkata, oke, saya tidak persoalkan siapa kami di situ ya. Tidak perlu, cuma saya simpulkan bahwa Allah berkata mengirim setan-setan ya untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cermatin kalimat ini, nanti dikoreksi ya. Dengan Allah beri tikat mengirim setan kepada orang kafir. Nah, ini sekarang perbuatan Allah mengirim setan kepada orang-orang kafir, ya. Jadi ini yang menurut saya, ini saya tidak mau menilai, tolong dijelaskan. Ditanya aja Pak, saya jelaskan aja. Kalau Bapak dulu, setan jangan, kalau berarti itu bukan bertanya Pak. Tunggu dulu, setan Kalau pun berarti itu udah menjadi bukan bertanya utusan nih. Allah. Setan pun menjadi utusan Oh ya, Allah. siap. Oke. Udah? Tolong. Sudah? Oke, Saya jawab sudah. ya. Ya. Pak, segala sesuatu di dunia ini tuh punya Allah, Pak. Setan itu adalah sifat dan karakter. Sifat dan karakter itu ada pada golongan jin dan manusia. Ya, ada setan dari kalangan jin dan manusia. Apakah Allah yang menjadi asbab manusia punya rasa kasih? Iya. Apakah Allah yang menjadi asbab manusia punya rasa marah? Iya. Karena rasa marah dan rasa kasih itu Allah yang mengizinkannya ada. Allah yang menanamkan dalam diri seseorang. Tapi manusia diizinkan untuk punya free will memilih. Nah, Allah mengutus setan. Betul. Setan itu dihadirkan bukan untuk nongkrong-nongkrong doang, Pak. Duduk-duduk, Pak. Menjadi ujian, Pak. Makanya dia diutus, Pak. Para nabi diutus kepada orang-orang juga untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Setan diutus untuk menunjukkan kepada jalan yang salah. Pilihannya ada di kita. Ada di kortek kita ini, Pak. Silakan dipilih. Allah kasih dua-duanya. Nih, dikasih Allah nih, diutus nih setan, dibisikkan, Rifa, makan bagi Rifa, katanya enak Rifa. Memilih saya. Allah mengutus setan ke diri saya untuk apa? Untuk menguji saya. Apakah saya akan ikut setan atau ikut Tuhan? Atau ikut Nabi saya yang telah diutus juga? Memang seperti itu. Kenapa? Karena memang di dunia ini kami diuji dengan dua jalan. Pertama jalan maksiat, kedua jalan keselamatan, yaitu Islam. Tergantung kami memilih sekarang. Nah, Bapak, saya mau tanya kepada Bapak, kenapa Bapak mempertanyakan hal itu? Bukankah di kitab Bapak juga Tuhan mengutus roh dusta dalam mulut para nabinya? Itu kenapa itu? Kok Bapak malah baru tanya seperti itu kepada saya? Mbak, begini, jangan lari dulu ya. Tapi penjelasannya, ini ada apa kalau diskusi begitu, teman-teman? Saya tanggapi dulu Perhatikan, penjelasan. teman-teman. Saya tanggapi Iya, dulu teman-teman, penjelasan. sebentar dulu. Ya, Anda Tunggu, tanggapi saya tanggapi sebelah dulu saya. penjelasannya. Sebentar Tadi dulu. mengatakan bahwa Allah Dulu, Pak. mengirim setan, mengutus setan untuk mempengaruhi manusia. Dalam konsepsi teologi umat Kristen, setan iblis itulah yang aktif mempengaruhi manusia, bukan karena dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau penjelasan Rifa tadi bahwa Allah berkehendak, si iblis itu mempengaruhi manusia, ya berarti Allah berkehendak tadi agar iblis mempengaruhi. Padahal di teologi kami, iblis itu sendiri yang berusaha mempengaruhi manusia supaya tidak mengikuti ajaran Tuhan. Berbeda pemahamannya. Itu oke.
Saya tidak mau mendebat lebih Oke, jauh. jangan dulu, jangan pergi, Pak. Bapak pembohong, Bapak pendusta. Karena Bapak dalam kitab Bapak nggak gitu bunyinya. Di kitab Bapak justru bunyinya lebih parah lagi, Pak. Apa? Kalau di kitab Bapak justru Tuhan yang menaruh roh dusta nih. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini Pak, Bapak yang naruh. Sebutkan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut Sebutkan semua dulu nabimu. ayatnya. Tunggu dulu. Ini sebab Tuhan. Ini 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Lanjut. Nah, Aku mengatakan tunggu ya, bentar, saya ya, baca. bentar. Satu. Ya. Nah, tuh. Ada 2 ayat nih. Yang satu lagi Coba 2 Tawarik dulu. 18:22. Bapak kan Satu. tinggal catat ayatnya. Tuh, 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Satu raja berapa? Kalau dulu dong. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Gimana sih? Oh. Nah, yang kedua adalah 2 Tawarik 18:22. Baca itu. Nanti Bapak tanggapi. Saya mau menanggapi ini dulu. Perhatikan teman-teman ya. Ini kita kepada seluruh orang aja nih. Lu, Bapak gimana sih? Bapak baca dulu ayatnya ya. 1 Raja pasal 22 nomor 23 ya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut para nabi-Nya. Tuhan Bapak punya kelakuan aneh nih. Teman-teman perhatikan teman-teman ya. Justru kalau ada Tuhan yang tidak menghendaki manusia tersesat tapi manusia tersesat, itu Tuhan bego. Tuhan bego Mana di satu Tuhannya. raja apa? Pasal 22 nomor 23 Pak, lambat kali sih Pak. Pasal 22 Nah, teman-teman gimana? ya. Ya ampion, ya amplop, plop. Makanya Bapak sering baca Bible biar satset Pak. Masa saya lebih satset. Tuhan bego itu adalah Tuhan yang tidak menginginkan sesuatu, tapi apa yang tidak diinginkannya terjadi. Ini kayak Tuhan Bapak nih ya, mohon maaf nih saya harus agak gini kasar ya. Kenapa? Tapi emang agak lucu nih. Ada Tuhan kayak Tuhan Bapak, dia tidak menghendaki manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Keinginannya aja dia tidak bisa memenuhi gitu loh. Kalau saya tidak ingin anak saya jatuh, saya buat Pak kerangking biar saya nggak jatuh. Wah, pinter Pak saya dari Tuhan Bapak. Tapi Tuhan Bapak tidak mau manusia tersesat, tapi manusia tersesat Pak. Tuhan stupid namanya ini. Dia tidak bisa mengendalikan manusia tetap tersesat. Tuhan bego namanya ini Pak. Ngapain bertuhan kepada Tuhan ini? Bapak berdoa kepada Tuhan ini nggak akan dikabulin loh. Orang dia keinginannya aja nggak terpenuhi kok. Aku tidak menghendaki manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Lu apaan lu Tuhan? Hah? Lu nggak pengen kan manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Nah, jadi begini. Apa itu Pak? Tuhan seperti apa Tuhan macam ini Pak? Kalau Tuhan kami itu Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi karena memang untuk ujian. Allah utus setan kepada kami, iblis untuk berbisik kepada kami, tapi memilihnya kami. Karena kalau tidak diutus oleh Allah, nggak bisa bergerak itu setan dan iblis Pak. Dia nggak punya kekuatan dan daya upaya Pak. Nggak bisa dia ngapa-ngapain. Bapak pikir dia punya kekuatan dari dirinya sendiri? Kalau Allah tidak izinkan itu setan Pak, jangankan mingkem Pak dia Pak, mingkem Pak congornya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya nggak tahu Pak, Tuhan Bapak itu ngasih kekuatan ke iblis tapi dia nggak mau tahu gitu loh. Atau iblis punya kekuatan sendiri untuk melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan Bapak. Pak, berarti iblis sama Tuhan Bapak tuh temenan atau gimana Pak, kembaran gitu Pak? Pak, kalau ada Tuhan yang tidak memberi kekuatan kepada iblis untuk menggoda manusia, tapi iblis bisa menggoda manusia, ini Tuhan bego atau Tuhan yang aneh. Masa ada Tuhan begini sih Pak? Dia tidak mengizinkan manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Lu ngapain nggak ngasih izin? Izin lu nggak berlaku karena manusia akhirnya tersesat. Hantu. Mending jadi Tuhan kan aku aja. Kalau aku bilang di rumah ini tidak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh masuk. Nggak ada yang boleh masuk. Tapi ada Tuhan. Saya tidak izinkan manusia tersesat, tapi manusia tersesat Pak. Pulang kampung aja Pak, nggak usah nyembah Tuhan kayak gini Pak, ngeri Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengutus setan, kenapa? Karena memang setan menjadi ujian buat saya. Ketika setan berbisik, halo Rifa, enak lo makan babi Rifa? Kortekku yang berpikir di sini. Ini yang berpikir nih. Aku dilarang sama Allahku. Aku sudah datang kepadaku utusan yaitu bernama Muhammad Ibnu Abdullah mengatakan jangan makan B2. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran. Ternyata B2 ini banyak loh musik apanya loh. Ternyata gini. Berpikir otakku ini. Diutus 2 jalan kepadaku sebagai ujian. Pilih kanan atau pilih kiri? Pilih. Ini buktinya kalau Tuhanku itu mengujiku. Rifa. Ini Rifa. Halo. Kalau ke Oke, neraka. saya Yang dulu lah Pak, saya lagi belum bacakan selesai. ya. Iya bentar dulu, saya belum selesai. Bapak kan nanti gantian ngomongnya. Ini saya lagi mengkritisi Tuhan yang aneh nih. Kan dari Tuhan tadi tidak Rifa menghendaki sudah tapi bicara. Rifa sudah kan Bapak, bicara. makanya Bapak yang salah kan Bapak. Yang salah kan Bapak. Ngapain Bapak kelamaan? Kemudian menemukan substansi. Ya emang banyak omong. Kan ganti ya. Rifa Nanti lah kau lah. bicara. Ini nanti kan belum Pak. Sekarang saya belum selesai. bacakan itu. Kan belum selesai. Apa sih? Kok maksa banget sih? Jadi berhentilah teman-temanku, siapapun kalian menyembah Tuhan tolol ya. Tuhan yang Rifa. tidak menginginkan sesuatu terjadi tapi terjadi. Pak, saya kan lagi nggak ngomongin Tuhan Bapak. Saya lagi bicara Tuhan perspektif Bapak, di mana Bapak bilang ada Tuhan Jangan yang kau tidak. pelintir ayat Ya udah kalau gitu saya tanya, Tuhan menghendaki nggak manusia tersesat? Jangan kau pelintir ayat raja-raja tadi. Saya katakan kepada Ya bacalah. jangan kau pelintir, jujurlah ya. Ya bacalah. Jangan kau pelintir ayat raja-raja tadi ya. Jangan kau pelintir. Bacalah. Iya saya bacakan. Mulai di ayat 21 ya, 21 sampai 23.
Lalu keluarlah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, roh yang berkata ya, aku akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi bukan Tuhan ya, roh yang berkata demikian. Bacalah ayat Jangan kau selanjutnya. pelintir. Tuhan, Baca ayat selanjutnya. Tuhan memberikan roh dusta ke Baca nabi-nabi. ayat selanjutnya. Kenapa dipotong ayatnya? Dengan Kenapa apa? dipotong Jawabnya, ayatnya? aku akan keluar. Ini perkataan roh terhadap Tuhan. Jadi bukan Ya, roh terus? yang jadi jangan kau pelintir-pelintir ayat Alkitab. Baca ayatnya apa sih dari tadi ini orang nih? Baca Tadi kamu aja apa bilang sih? Tuhan, orang Kristen. Baca. Ini orang nggak bisa baca. Kenapa takut baca ayat selanjutnya? Baca. Saya baca. Hmm. Saya bacakan. Saya Baca, bacakan baca, ya, baca. dari ayat 21 Baca. ya. Saya Baca. bacakan dari ayat 21 ya. Baca. Oke, saya bacakan. Halo, Jangan dipelintir. bisa masuk. Baca. Ini apa sih racun? Sabar dulu lah. Baca. Ya ampun, baca kok ribet banget Oke, sih, saya Pak. bacakan. 1 Raja 22 ayat 21 sampai 23. Lalu keluarlah suatu roh Tidak usah baca. berdiri Pak. di hadapan Tuhan dan berkata, ya, aku akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi. Jadi yang berkata menaruh roh dusta di mulut Baca nabi ayatnya bukan semuanya. Tuhan Oi. kami ya, bukan Tuhan Jangan Kristen, dipotong pelintir. ayatmu. Baca.